Oke, halo semua, kembali lagi bersama saya Nadif ya. Kita masuk ke pertemuan 14, yaitu proses kreatif dan manajemen proyek. Oke, di sini kita akan membahas tiga hal ya. Yang pertama ada pengenalan dasar-dasar analisis data. Yang kedua ada menggunakan data untuk menginformasikan keputusan desain. Yang ketiga ada pengenalan alat analisis data sederhana. Kita awali seperti biasa dari contoh kasus dan pertanyaan pemicu dulu. Oke, contoh kasusnya ada sebuah toko online ingin meningkatkan penjualannya. Mereka mengumpulkan data penjualan selama 3 bulan terakhir dan menemukan beberapa pola. Produk A memiliki penjualan tertinggi tetapi sering kehabisan stok. Produk B memiliki jumlah pengunjung yang tinggi, tetapi tingkat konversinya rendah ya, tingkat konversi dari pembeli ke penonton, sekedar nonton ke pembelinya. Kalau produk C memiliki tingkat retensi pelanggan tinggi, nah pelanggan sering membeli ulang ya. Berdasarkan data ini, manajer toko ingin mengambil keputusan untuk meningkatkan penjualan secara keseluruhan. Oke, pertanyaan pemicunya. Apa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah kehabisan stok pada produk A? Jawabannya adalah manajer dapat meningkatkan jumlah stok berdasarkan tren permintaan, bekerja sama dengan pemasok untuk mempercepat produksi atau menawarkan pre-order kepada pelanggan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara meningkatkan konversi pada produk B yang memiliki banyak pengunjung tetapi sedikit pembelian? Jawabannya, manajer bisa melakukan A/B testing pada halaman produk. Misalnya mengubah desain tombol kayak beli sekarang, menawarkan diskon atau bundling dan memastikan deskripsi serta ulasan produk yang lebih meyakinkan. Pertanyaan ketiga, mengapa produk C memiliki tingkat retensi pelanggan yang tinggi dan bagaimana toko dapat memanfaatkannya? Produk C mungkin memiliki kualitas tinggi atau manfaat yang membuat pelanggan kembali. Toko dapat memanfaatkan ini dengan menawarkan program loyalitas, memberikan rekomendasi produk serupa atau mempromosikan testimoni pelanggan untuk menarik lebih banyak pembeli. Selanjutnya saya akan membahas pengenalan dasar-dasar analisis data. Apa itu analisis data? Analisis data adalah proses mengumpulkan, membersihkan, memproses, dan menafsirkan data untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis, desain, dan teknologi, analisis data membantu memahami tren, pola, dan hubungan dalam data untuk meningkatkan efektivitas strategi dan keputusan. Oke, di sini ada jenis-jenis data. Ya, yang pertama saya akan membahas berdasarkan sifatnya dulu. Data kualitatif berupa deskripsi atau kategori, misalnya opini pelanggan, warna desain, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada data kuantitatif berupa angka dan dapat diukur, misalnya jumlah pengunjung website, tingkat konversinya berapa. Nah, selanjutnya berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada data primer, data yang dikumpulkan langsung dari sumber seperti survei atau wawancara. Yang kedua ada data sekunder, data yang dikumpulkan dari sumber lain, seperti laporan penelitian atau database publik. Nah, selanjutnya saya akan membahas berdasarkan skala pengukurannya. Yang pertama ada nominal, kategori tanpa urutan, misalnya jenis kelamin, warna, dan lain-lain. Yang kedua ada ordinal, kategori dengan urutan, misalnya peringkat kepuasan buruk cukup baik gitu ya. Interval, data numerik tanpa titik nol absolut, misalnya suhu dalam Celcius. Rasio, data numerik dengan titik nol absolut, misalnya berat badan atau pendapatan. Proses analisis data, yang pertama ada pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti survei, wawancara, media sosial, atau database. Beberapa metode pengumpulan data ada beberapa ya. Ada yang observasi langsung, ada survei dan kuesioner, analisis log website dan aplikasi, data transaksi pelanggan. Nah, selanjutnya ada pembersihan dan pemrosesan data. Data mentah seringkali mengandung kesalahan atau ketidakkonsistenan, sehingga perlu dibersihkan. Langkah-langkahnya meliputi menghapus data duplikat atau tidak relevan, mengisi data yang hilang atau menghapus jika tidak valid. Yang ketiga ada memastikan format data konsisten, misalnya tanggal dalam format yang sama. Selanjutnya ada analisis dan interpretasi data. Setelah data bersih, analisis dilakukan dengan berbagai teknik, seperti statistik deskriptif, menampilkan ringkasan data, rata-rata median modus, visualisasi data, menggunakan grafik, diagram, atau peta untuk memahami pola dalam data. Selanjutnya ada analisis tren, menganalisis pola data dalam jangka waktu tertentu. Analisis korelasi, melihat hubungan antara dua variabel, misalnya pengaruh warna desain terhadap tingkat konversi. Nah, yang keempat ini ada penyajian hasil dan pengambilan keputusan. Hasil analisis harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami, biasanya dalam bentuk laporan, dashboard, atau presentasi visual.